Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuni Kurniawati, mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11 TITL dan kelas 11 TAV. Nah, anak-anak hebat, sebelum Ibu melanjutkan memulai materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, Ibu minta kalian untuk menyaksikan atau menyimak atau melihat gambar ini. Di sini ada dua buah gambar. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian menyimak seseorang menyampaikan pesan di depan banyak orang seperti gambar di bawah ini? Kalian lihat di sini. Di sini itu ada Ustadz Abdul Somad yang sedang memberikan kajian kepada jamaahnya ya. Sedangkan di sini itu adalah ada sebuah perkumpulan, kemudian ada seseorang yang sedang berbicara di depan. Ya. Nah, jadi berdasarkan gambar ini, menurut kalian, apakah mereka melakukan hal yang sama atau berbeda ya? Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Yuk kita cari tahu. Nah, oke, anak-anak hebat, Ibu mau bertanya lagi ya. Nah, pernahkah kalian mendengar seorang pembina upacara menyampaikan pesan-pesannya? Lihat gambar di sini, ini sebuah gambar seorang pembina upacara yang sedang menyampaikan amanat dalam upacaranya ya. Nah, kemudian yang kedua, atau pernahkah kalian pergi ke suatu kegiatan, seminar, atau kegiatan yang lainnya untuk menyimak materi dari pembicaranya? Nah, ini kegiatan seminarnya. Pernah? Jika pernah, berarti kita sama ya, karena Ibu juga pernah. Jadi, jika dihitung-hitung sudah berapa kali ya kita mendengar atau menyaksikan ceramah dalam hidup kita? Wow, sepertinya tidak terhitung ya. Nah, baik. Nah, di sini berarti Ibu akan menyampaikan pengertian ceramah. Apa sih ceramah? Ceramah adalah penyampaian pesan, informasi maupun pengetahuan yang dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya dan disampaikan di depan umum serta melibatkan banyak orang. Nah, adapun pesan yang disampaikan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau menggunakan media antara lain televisi dan radio, sehingga dapat dikatakan bahwasanya atau dapat dirumuskan bahwasannya unsur dalam ceramah itu ada 3, yaitu adanya penceramah, adanya pendengar, dan adanya materi. Jadi unsur dalam ceramah itu ada 3 ya. Sekali lagi Ibu sampaikan, ada 3 unsur dalam ceramah, yaitu ada penceramah, ada pendengar, dan ada materi. Nah, perlu diketahui juga ya, perbedaan antara ceramah dengan teks ceramah. Ternyata ceramah dengan teks ceramah itu berbeda, nak. Tidak sama. Nah, perbedaannya itu adalah jika ceramah itu merupakan penyampaian pesan, informasi maupun pengetahuan yang dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya dan disampaikan di depan umum serta melibatkan banyak orang. Sedangkan teks ceramah itu merupakan transkripsi atau bentuk tertulis dari kegiatan ceramah tersebut. Jadi intinya, kalau ceramah itu lebih pada kegiatannya, penyampaian pesannya kepada orang banyak tadi. Sedangkan teks ceramah itu adalah teks yang digunakannya, bentuk tulisannya ya. Nah, baik, kalau sudah tahu perbedaan antara ceramah dengan teks ceramah, lalu apa ya tujuan dari ceramah tersebut? Ada yang tahu tidak? Apa itu tujuan ceramah? Nah, tujuan ceramah itu ada 2. Ada tujuan khusus dan ada tujuan umum. Tujuan umum itu terdiri dari 3. Ada tujuan informatif atau memberitahukan. Yang kedua, ada tujuan persuasif atau mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah tujuan rekreatif atau menghibur. Dan apa itu tujuan khusus? Tujuan khusus itu adalah tujuan memperjelas tujuan umum. Jadi sifatnya itu lebih ke informasional, jelas, dan terukur. Itu kalau tujuan khusus. Nah, kemudian tadi tujuan umum itu ada 3 ya. Ada tujuan informatif, tujuan persuasif,
dan tujuan rekreatif. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas adalah ceramah informatif. Jadi, tujuan informatif itu maksudnya ceramah yang informatif ya. Nah, ceramah informatif itu adalah ceramah yang berarti ceramah tersebut bertujuan untuk menambah wawasan pendengar. Nah, memberikan informasi sehingga pendengar itu menambah wawasan baru. Nah, contohnya ceramah tentang peran pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Karena dengan ceramah tersebut sehingga yang tadinya orang tersebut tidak tahu apa sih peran pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan, dengan dia mendengarkan ceramah tersebut akhirnya pendengar itu menjadi tahu tentang peran pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, tujuan yang kedua adalah tujuan persuasif atau ceramah persuasif. Nah, ceramah persuasif ini berarti ceramah tersebut bertujuan untuk membuat pendengar percaya, menyetujui atau bahkan mengikuti ajakan penceramah. Contohnya, ceramah tentang cara bercocok tanam di kota. Nah, jadi apa namanya sehingga pendengar itu percaya bahwasannya banyak sekali manfaatnya untuk bercocok tanam di kota ini, sehingga tujuannya itu mempengaruhi pendengar supaya pendengar itu mengikuti apa yang disampaikan oleh penceramah. Nah, terus jadi intinya dengan dia mendengarkan cara bercocok tanam di kelebihan atau manfaat bercocok tanam di kota, maka pendengar tersebut sehingga dia mau menerapkannya. Bagaimana ya? Ayo kita berlomba-lomba untuk bercocok tanam ya. Nah, ceramah yang ketiga atau contoh yang ketiga itu adalah ceramah rekreatif. Maaf, di sini belum Ibu edit ya. Ceramah rekreatif. Di sini maksudnya adalah ceramah rekreatif. Nah, ceramah rekreatif. Ceramah rekreatif ini berarti ceramah tersebut bertujuan untuk menghibur pendengar, sehingga dalam ceramah tersebut dimasukkan unsur-unsur lelucon, ada anekdot atau bahkan menyelipkan unsur-unsur humor. Contohnya ceramah yang dibawakan tidak terlalu serius agar tidak membuat pendengarnya bosan seperti jamuan makan malam atau suatu perhelatan atau pesta dan pertemuan kelompok. Nah, tujuan khusus. Apa sih tujuan khusus itu? Tadi kan seperti yang sudah dikatakan sama Ibu ya, bahwasannya tujuan khusus itu adalah tujuan khusus dari ceramah itu adalah memperjelas tujuan umumnya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini akan sajikan contoh. Contoh misalnya ada topik ceramah. Topik ceramahnya itu tentang stop plastik untuk menjaga lingkungan. Stop, Bu, kok nulisnya stop ya, bukan stop. Nah, ingat anak-anak, yang benar dalam bahasa Indonesia itu adalah stop, bukan stop. Nah, di sini dari topik ceramah tersebut, stop plastik untuk menjaga lingkungan, dapat kita cari tujuan umumnya adalah untuk mengajak pendengar agar bijak dalam menggunakan plastik. Sedangkan tujuan khususnya, apa ada tujuan khususnya? Memperjelas tujuan umum. Jadi apa di sini kalimat yang tepat? Untuk membuat pendengar mau ikut. Jadi tujuan khususnya itu adalah untuk membuat pendengar mau ikut menggunakan plastik secara bijak atau bahkan membuat pendengar berhenti menggunakan plastik dan mencari alternatif solusi lain. Nah, ini contoh menentukan tujuan umum dan tujuan khusus daripada topik ceramah. Nah, Ibu ulang kembali ya, Nak. Jadi tujuan ceramah itu ada dua, ada tujuan umum, kemudian ada tujuan khusus. Tujuan umum tadi yaitu tujuan yang bersifat informatif atau memberitahukan, tujuan persuasif atau mempengaruhi, dan tujuan regresif atau menghibur. Sedangkan tujuan khusus itu adalah memperjelas tujuan umum, sifatnya lebih internasional, informasional maksudnya ya, jelas dan terukur. Sekian anak-anak, ini materi dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami semua. Jika kalian belum dapat memahaminya, maka kalian boleh chat melalui forum diskusi di Smart School. Sekian dari Ibu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.